wadahnya atau pelaksananya, dan di objek kita bisa melihat hal-hal praktisnya wujud daripada pelaksanaan hukumnya. Jadi silakan disimak untuk teman-teman yang presentasi, dan jika ada pertanyaan berkaitan dengan studi kasus yang lebih update itu lebih optimal, karena tadi pagi juga sama kelas sebelumnya juga sama memaparkan banyak studi kasus, dan saya kira itu justru semakin mempertajam pemikiran dan juga semakin kritis di dalam diskusi. Oke, kalau sudah lengkap timnya, bisa langsung di-share saja dan dimulai untuk presentasinya. Ketua kelompoknya silakan di koordinir teman-temannya. Siap, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke. Oke, sudah muncul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya Pak Yunus dan rekan-rekan. Di sini kan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai objek dalam transaksi bisnis. Mulai dari saya, sorry untuk namanya ini salah ya. Jadi saya Ali Akbar Afsanjani dengan NIM 057 belakangnya. Lalu ada Ramadan Putra dengan NIM belakang 059 dan Muhammad Zahid dengan NIM 060 dan Aditya Maulana N dengan NIM 061. Next. Selanjutnya adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Menurut pasal 503 KUHP, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang pertama adalah benda berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia. Misalnya rumah, tanah, sepeda motor, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah benda tidak berwujud. Adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja, atau semua, seperti misalnya hak cipta, hak paten, dan merek. Sedangkan menurut pasal 504 KUHP DT, benda dibagi menjadi benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap adalah benda yang karena sifat, tujuan, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya adalah tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti bangunan dan atau tumbuhan, mesin-mesin pabrik, dan sarang burung yang dapat dimakan, di mana oleh pemiliknya dihubungkan atau dikaitkan pada benda tetap yang merupakan benda pokoknya. Dan segala hak atas benda tetap seperti HGU, HGB. Yang kedua adalah benda bergerak, adalah benda yang karena sifatnya dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Contohnya adalah meja, sepeda, hewan, karena sifatnya. Hak atas benda bergerak seperti saham-saham dalam perusahaan terbuka, hak pakai atas benda bergerak. Selanjutnya adalah hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan harus dihormati oleh setiap orang.
hapus atau lenyapnya hak kebendaan dikatakan adalah benda dianggap lenyap atau musnah. Contohnya, hak pakai atas sebuah rumah akan lenyap apabila rumah itu terbakar, atau hak gadai akan lenyap bila jaminannya hilang. Yang kedua adalah karena dipindah tangankan. Contohnya adalah hak milik, hak menguasai, dan hak memungut hasil atas sebuah rumah menjadi hapus apabila rumah tersebut dijual ke orang lain. Ketiga adalah pelepasan hak, contohnya TV yang telah rusak kemudian dibuang ke bak sampah karena biaya reparasinya mahal, atau pekarangan yang dibiarkan untuk dijadikan jalan raya. Yang keempat adalah daluarsa. Untuk benda bergerak daluarsa 3 tahun sejak benda itu dikuasai oleh orang yang menemukannya. Sedangkan untuk benda tetap selama jangka waktu 20 atau 30 tahun pemiliknya tidak mau tahu lagi mengenai hak miliknya atas benda tersebut, maka terjadi daluarsa. Contohnya, karena perang yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi menguasai benda tetap miliknya. Yang kelima adalah pencabutan hak. Penguasa dapat memperoleh hak kebendaan atau hak milik dengan cara pencabutan hak. Pencabutan hak dilakukan apabila yang pertama adalah berdasarkan undang-undang, yang kedua adalah untuk kepentingan umum, dan yang ketiga adalah dengan ganti kerugian yang patut atau layak. Selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual. Konsep tentang haki atau hak kekayaan intelektual bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Pengertian hak atas kelayakan intelektual atau haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektualitas. Menurut Iswaryani, haki adalah hak hukum yang bersifat eksklusif atau khusus yang dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai bukti aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Untuk macam-macam haki ada beberapa. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah itu, suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun contohnya bisa semisal kayak musik, buku, terus pamflet dan lain-lain yang memiliki sifat ekonomis. Yang kedua adalah hak merek. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ialah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, dan lain-lain yang memiliki pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih di mana unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Mungkin untuk contohnya adalah seperti cap 3 badak, kelas segar, seperti itu. Selanjutnya adalah hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak untuk menjalankan penemuannya. Perlindungan paten terdiri dari 2 yang meliputi paten. Paten diberikan pada hasil penemuan yang baru, yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Yang kedua adalah paten sederhana. Paten sederhana diberikan pada setiap hasil penemuan yang baru yang berupa pengembangan dari produk atau yang proses yang sudah ada dan dapat diterapkan secara dalam industri. Untuk contohnya adalah di sini saya menampilkan 2, yaitu hak paten atas cakar ayam oleh Profesor Dr. Insinyur Sedijatmo. Yang kedua adalah hak paten atas alat pemindai atau ACVT oleh Warsito. Selanjutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Di dalamnya, rahasia dagang dimaksud sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sebagai contoh,
rahasia dagang produk Apple adalah rahasia dan tidak dipublikasikan dengan kayak luas. Namun terdapat berbagai keunggulan yang menjadi Apple dipercayai dalam dunia perbisnisan teknologi di dunia. Contoh lainnya mungkin bisa seperti resep yang dianut oleh suatu restoran dan tidak dipublikasikan ke khalayak umum. Selanjutnya adalah desain industri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi warna yang terbentuk 3 dimensi, 2 dimensi, dan yang dapat dipakai untuk menghasilkan produk. Sebagai contoh, seperti konfigurasi smartphone, termasuk detail atau ornamen berupa tombol, kamera, dan sebagainya pada smartphone tersebut. Bisa juga berbentuk desain dari suatu handphone, seperti itu. Selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu ialah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah. Jadi yang di dalamnya ada elemen aktif yang saling berkaitan dan dibentuk secara terpadu di dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sirkuit terpadu juga sering disebut chip. Selanjutnya adalah perlindungan varietas tumbuhan. Hak perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemulihan tanaman. Setiap permohonan hak PVT ini hanya dapat diajukan untuk satu varietas dan diajukan oleh pemulia atau orang yang melaksanakan pemulihan tanaman. Lalu, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia dan ahli waris atau konsultan PVT. Sebagai contoh dari perlindungan varietas tumbuhan adalah bunga lipstik Aisanthus atau Soika. Yang kedua adalah cabai varietas Carvi argyhorti atau balit pangtan. Yang ketiga adalah padi varietas Tropico dari Batan. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah jasa. Jasa merupakan kemampuan secara profesional untuk memberikan pelayanan keahlian atau penyediaan sarana yang dapat dinikmati oleh pihak lain atau konsumen. Jasa memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dengan barang, yakni, dan ini menurut Ciptono tahun 2000 halaman 15 hingga 18. Yang pertama, karakteristik dari jasa yaitu intangibles atau tidak berwujud. Jasa bersifat tidak berwujud, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, atau didengar sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen memperhatikan tanda-tanda atau bukti-bukti kualitas jasa tersebut dari tempat, orang, peralatan, materi komunikasi, simbol, dan harga yang mereka amati. Oleh karena itu, perusahaan jasa menghadapi tantangan untuk mengelola keterangan atau informasi untuk mewujudkan produk yang tidak berwujud. Lalu yang kedua, inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari proses produksi dan konsumsinya. Jasa biasanya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan konsumen mempengaruhi hasil dari jasa tersebut, sehingga perusahaan jasa perlu memperhatikan proses rekrutmen, kompensasi, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Selain itu juga memberi perhatian khusus kepada tingkat partisipasi konsumen dalam proses jasa, penyediaan fasilitas jasa, dan pemilihan lokasi yang tepat. Lalu yang ketiga, keanekaragaman atau variability. Jasa bersifat sangat beraneka ragam karena merupakan non-standardized output. Artinya, banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana saja jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli jasa sangat peduli terhadap variabilitas yang tinggi ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih penyedia jasa. Lalu yang keempat, tidak tahan lama atau perishability. Jasa merupakan komunitas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian, bila suatu jasa tidak dapat digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Jika permintaan jasa dari konsumen tidak konstan, karena biasanya sangat bervariasi dan dipengaruhi faktor musiman, maka hal ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus mengevaluasi kapasitasnya untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Lalu selanjutnya, tenaga kerja.
Hukum ketenagakerjaan adalah himpunan hukum yang difungsikan untuk melindungi dan memastikan hak-hak tenaga kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sementara dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya dalam ketenagakerjaan ada juga perjanjian kerja dan berikut adalah unsur-unsur perjanjian kerja. Yang pertama, pekerjaan. Tenaga kerja berkewajiban melaksanakan suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan menjadi prestasinya. Lalu yang kedua, pelayanan. Pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja atau biasa disebut majikan. Karenanya pekerja harus melayani majikan dengan bekerja dengan baik. Lalu tiga, waktu. Waktu tertentu hubungan kerja yang timbul haruslah dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Lalu empat, upah. Majikan sebagai pihak pemberi kerja wajib pula memenuhi prestasinya, yaitu pembayaran upah kepada tenaga kerja sebagai imbalan prestasi atas pelaksanaan pekerjaan. Berlaku prinsip no work no pay, di mana upah tidak dibayar bila buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan. Ini diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981. Lalu dalam hubungan kerja ada dua jenis, yaitu PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang mana PKWT itu adalah pekerjaan yang selesai atau bersifat sementara, lalu kerja selesai dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dengan maksimal 3 tahun, yaitu 2 tahun masa kerja dan dapat diperpanjang 1 tahun. Lalu bersifat musiman dan berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Lalu yang kedua, PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu pekerja atau karyawan itu adalah tetap. Lalu dapat diberlakukan masa percobaan asal tertulis dalam kontrak atau surat pengangkatan. Lalu PKWTT tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau hibah. Lalu selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berakhirnya pemutusan kerja biasanya disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pekerja meninggal dunia. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Yang ketiga, putusan pengadilan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rama. Selanjutnya yaitu modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, mendefinisikan modal sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan penanaman modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kedua menciptakan lapangan kerja, ketiga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, keempat meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, kelima meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, keenam mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, ketujuh mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan yang pertama mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, yang kedua membeli saham, dan yang terakhir yaitu melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi langsung atau investasi tidak langsung. Investasi langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha atau bisnis baru atau usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor. Salah satu ciri utama dari investasi langsung adalah investor secara efektif melakukan kontrol manajemen dan investor memiliki pengaruh dominan pada kegiatan operasional usaha dan bertanggung jawab untuk pengembangan perusahaan. Pada investasi langsung, investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud atau fisik seperti gedung, mesin, dan aset lain yang tahan lama atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Investasi langsung dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan cara mendirikan usaha atau perusahaan baru dan berinvestasi pada perusahaan yang telah ada dalam bentuk perluasan usaha atau reorganisasi merger atau akuisisi. Investasi tidak langsung atau juga disebut portfolio investment umumnya merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung, karena investor dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga sekuritas satu ke sekuritas lainnya yang lebih menguntungkan. Investasi tidak langsung digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu partisipasi modal atau penyertaan, yaitu pembelian saham yang tidak memberikan kontrol atau pengelolaan pada perusahaan. Yang kedua, pembelian surat berharga yang bersifat penyertaan seperti saham, partisipasi, saham preferen, option, atau membeli surat berharga bersifat utang seperti obligasi, pinjaman, dan surat utang. Yang ketiga yaitu perjanjian kontraktual seperti lisensi atau turnkey kontrak yang tidak melibatkan kontrol manajemen perusahaan. Berikutnya objek transaksi. Yang pertama surat berharga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya, memiliki nilai uang dan dilindungi oleh hukum. Jadi surat berharga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang meliputi yang pertama yaitu wesel, berikutnya surat sanggup, berikutnya cek, keempat kwitansi, kelima saham, keenam bill of lading, dan yang terakhir yaitu delivery order atau DO. Selain itu juga terdapat surat berharga lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu biliet giro, travel check, credit card, MCO, letter of credit, sertifikat deposito, dan sertifikat reksadana. Berikutnya pinjaman. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan pengertian dari pinjaman. Kredit atau pinjaman adalah suatu penyediaan uang atau yang bisa disamakan dengan tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pihak peminjam wajib membayarkan hutangnya secara lunas selama jangka waktu yang ditetapkan dengan pemberian bunga. Adapun jenis-jenis pinjaman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pinjaman dengan agunan atau dengan jaminan, yaitu kredit multiguna. Kredit multiguna adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya dan memberikan objek pinjaman seperti properti atau kendaraan sebagai jaminannya. Besarnya pinjaman biasanya disesuaikan dengan harga objek pinjaman. Berikutnya pegadaian. Pegadaian memiliki produk pinjaman dana cepat yang cocok untuk semua kalangan masyarakat. Namun diperlukan jaminan kepada pihak pegadaian dan akan ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai nilai yang ingin dipinjam. Setelah melunasi seluruh pinjaman, maka barang tersebut bisa kembali.
Berikutnya pinjaman tanpa agunan atau tanpa jaminan. Yang pertama kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah produk pinjaman yang tidak perlu memberikan aset sebagai jaminan. KT menawarkan proses yang cepat dan tidak rumit. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk mendapatkan dana darurat dalam waktu cepat. Kemudian cash advance kartu kredit. Fitur cash advance kartu kredit memungkinkan seseorang untuk menarik uang dari kartu kredit miliknya melalui ATM. Fasilitas ini disediakan oleh bank swasta maupun BUMN. Yang ketiga yaitu pinjaman online. Di zaman yang canggih ini telah banyak lembaga keuangan berbasis online yang menawarkan pinjaman tanpa agunan. Hanya dengan mengajukan pinjaman secara online melalui website atau aplikasi, tetapi maraknya platform pinjaman online membuat kita harus ekstra hati dalam memilih karena rawan dengan penipuan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah piutang. Menurut Sumarso 2004, piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Adapun jenis-jenis piutang yaitu yang pertama piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua adalah wesel tagih, adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang atau trade account. Yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Selanjutnya adalah badan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha berbentuk badan hukum. Yang pertama adalah perseroan terbatas. Menurut pasal 1 UU PT nomor 40 tahun 2007, pengertian PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua adalah yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang ketiga adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan, atau badan hukum korporasi atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Yang pertama adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUHP Perdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu
in bargain ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Yang kedua, firma. Firma berdasarkan pasal 16 KUHD adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau JV berdasarkan pasal 19 KUHD adalah perseroan yang berbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan oleh seseorang atau beberapa persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Selanjutnya adalah mata uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung yang tahan lama. Logam uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. Rupiah wajib digunakan dalam yang pertama, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi yang pertama, transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, dan yang terakhir transaksi pembiayaan internasional. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu sengketa geprek bensu. Bisnis geprek bensu milik Ruben Onsu ternyata mirip dengan brand pebisnis lain. Selaku pemilik geprek bensu, Ruben tengah dihadapkan dengan kasus perebutan hak paten merek dagang bensu antara dirinya dan pemilik restoran ayam geprek bensu. Kedua belah pihak memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Berkaca dari kasus rebutan merek bensu, hakim tidak melihat kata bensu ini sebagai singkatan dari nama orang terkenal. Dari persidangan terkuak berdasarkan Christoph file tersebut, nama bensu pertama kali terdaftar merek ayam geprek bensu milik PT Ayam Geprek Beni Sujono tanggal 3 Mei 2017. Terakhir, Ruben Onsu mendaftar dengan merek sama pada 7 Juni 2018. Melalui putusan pengadilan Jakarta Pusat menyatakan bahwa menolak gugatan Ruben Onsu yang mana sebagai pemilik geprek bensu dan menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono sebagai pemilik yang sah atas merek ayam geprek bensu berdasarkan pasal 1 angka 5 junto pasal 21 ayat 2. Tentang merek dan indikasi geografis sebagai dasar aturan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di bidang merek. Dari studi kasus di atas terdapat hukum objek bisnis, yaitu hak kekayaan intelektual yang berupa hak cipta dan merek, di mana terdapat hak hukum yang bersifat eksklusif khusus yang dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai bukti aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru, dan tidak dapat untuk dimiliki oleh orang lain. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, silakan jika ada yang bertanyakan teman-teman. Di chat sudah saya masukkan
link absen, silakan sambil dicek atau di copy dulu. Ya, ada yang ditanyakan nggak ini untuk kelompok ini untuk PPT yang kelima? Oke, baru satu pertanyaan yang sudah masuk di link chat, silakan sambil dipersiapkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Namira Silakan. yang berbunyi, izin bertanya, saat ini banyak produk seperti kaos dengan gambar atau logo dari suatu brand atau perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, apakah itu termasuk dengan pelanggaran hak cipta, dan jika iya, apa sanksi yang diterima oleh pelanggar hak cipta tersebut? Produk seperti kaos atau gambar dari logo suatu brand atau perusahaan itu harus memiliki izin dari brand atau perusahaan terkait. Apabila dia sudah mendaftarkan diri, sudah melakukan pencatatan atau pendaftaran di sebagai hak kekayaan intelektual. Apabila tidak mendaftar dan produk tersebut istilahnya dibaca desainnya atau hal terkait, maka hal tersebut
hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta, di mana dalam pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun 1 bulan, paling singkat 1 bulan, atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana paling lama 7 tahun. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mbak Namira. Selanjutnya, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Adila. Menurut kelompok, bagaimana pandangan perusahaan akan beredarnya produk KW yang memakai nama brand mereka? Dan bagaimana mereka menghindari ataupun menghadapi hal tersebut? Menurut kelompok kami, perusahaan tidak akan goyah dengan produk-produk KW atau tidak terlalu terpengaruh. Karena kebanyakan orang tetap akan memilih barang yang original menjadi pilihan utama mereka. Karena barang ori lebih tahan lama, awet, dan memiliki kualitas terbaik. Jika dibandingkan dengan bahan replika atau bahan KW, sebaik apapun kualitasnya barang tersebut tetap akan berbeda dengan barang yang aslinya atau originalnya. Lalu bagaimana mereka menghindari atau menghadapi hal tersebut? Perusahaan dapat dengan mengedukasi konsumen dan seller. Konsumen adalah sekutu penting bagi brand dalam memerangi barang palsu. Berikan edukasi pada konsumen terkait pengetahuan produk dan risiko membeli dari sumber yang tak jelas. Mengedukasi seller juga sama pentingnya, yaitu dengan edukasi terkait risiko-risiko menjual barang palsu. Selain itu juga dengan menyediakan kanal pengaduan dan ajak konsumen serta seller untuk berpartisipasi melapor apabila menemukan seller yang mencurigakan menjual barang palsu. Kurang lebih seperti itu Mbak Adila. Terima kasih Mas Yaji dan kelompok atas jawabannya. Baik. Mungkin ada lagi nggak teman-teman? Silakan. Kalau nggak ada, terima kasih buat kelompok yang sudah presentasi untuk hari ini ya. Jadi berbicara mengenai objek, ini memang sesuatu hal yang harus terus di-upgrade dari waktu ke waktu. Ya, kenapa saya katakan sesuatu hal yang harus di-upgrade? Karena seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, konsep spesifikasi daripada objek itu semakin real dan semakin kompleks. Inilah yang membedakan konsep perjanjian kerja di masa lampau dengan masa saat ini. Jadi konsep perjanjian kerjanya tidak hanya sebatas kesepakatan, tidak hanya sebatas janji seperti yang telah disampaikan ketika di dunia kerja, tetapi terkadang tergiur dengan konsep digital dan lain sebagainya. Maka itu ketika menjalankan sebuah transaksi bisnis, transaksi apapun yang memang itu layak untuk buat legalitasnya, ini menjadi nilai positif dan nilai lebih. Kayak misalkan karya tulis ataupun misalkan karya dari suatu produk tertentu yang dihasilkan, kalau memang itu layak untuk dipasarkan dan memungkinkan untuk diurus legalitasnya, saya kira ini suatu nilai positif yang sulit untuk disalahgunakan oleh para mafia. Termasuk ya salah satunya yang sekarang ini sempat heboh baru-baru ini, yaitu mengenai pendistribusian minyak goreng dan lain sebagainya. Ini sebenarnya salah satu celah yang bisa diperhatikan dari objek-objek bisnis sendiri. Jadi tidak hanya berbicara mengenai wadah produksinya, tetapi konsep pendistribusiannya pun juga sebenarnya juga perlu diperhatikan secara terus-menerus. Terus berkaitan dengan yang tadi teman-teman sampaikan di presentasi, ya kan? Konsep transaksi yang dilakukan secara digital yang menawarkan praktis, cepat, instan dan sebagainya. Terkadang ini juga tidak
menjamin keamanan. Jadi hal seperti ini perlu mendapat perhatian lebih. Apalagi masyarakat Indonesia yang cenderung luas, cenderung beragam, terus pemerataan dari digital, pemerataan pemahaman teknologi yang sangat sulit untuk dijangkau semua kalangan, ini juga menjadi permasalahan. Jadi konsep membangun legalitas, baik itu dalam bentuk layanan jasa, dalam bentuk perizinan, terkadang memang tidak mudah. Walaupun sekarang pemerintah dengan berjalannya zaman, dengan kemajuan teknologi, sekarang mulai memberikan layanan-layanan yang cukup up to date, ya kan? Maka itu yang orang-orang yang lama-lama yang masih belum begitu update dengan teknologi dalam pendaftaran pengajuan izin usaha, itu pun juga perlu mendapat sosialisasi. Karena banyak sekali sih penyalahgunaan daripada media online ketika disalahgunakan ataupun sengaja dipersulit oleh bagian-bagian tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi banyak kasus-kasus yang sempat heboh kan, salah satunya yang baru-baru ini yang sempat diambil alih oleh pemerintah, yaitu mengenai penggunaan simbol halal, ya kan? Yang awalnya hanya dikelola oleh ormas, tetapi dengan berjalannya waktu karena itu dipaksakan untuk diterapkan di berbagai lini usaha, termasuk kegiatan impor dari beberapa negara tetangga, akhirnya pemerintah mulai berpikir kritis bagaimana kegiatan yang bersifat global terhadap masyarakat majemuk kok harus dikelola oleh ormas, seharusnya negara yang harus mengelola. Jadi kalau misalkan pemerintah tidak mengambil alih kegiatan pemberian sertifikasi halal, itu pun juga secara garis besar patut dipertanyakan gitu, pengolahan daripada penganggarannya, terus biaya operasionalnya, terus selama ini yang sudah dilakukan oleh para pengusaha yang cenderung mereka mengutamakan transaksi bisnisnya, tetapi dikarenakan 1-2 hambatan akhirnya tidak dapat sertifikasi halal menjadi permasalahan tersendiri. Tapi saya kira salah satu yang sempat heboh-hebohan sebenarnya upaya membenturkan satu bagian dengan bagian lain di Indonesia memang cukup kelihatan gitu, dan cukup dapat dirasakan dampaknya bagi kalangan masyarakat, apalagi dengan adanya teknologi. Sistem provokasi menggunakan teknologi, saya kira ini juga salah satu media yang patut diwaspadai. Kayak misalkan yang baru-baru ini kemarin tuh dari aplikasi Binomo, itu yang kemarin sempat tertangkap dikarenakan faktor pencucian uang dan juga manipulasi investasi. Ini juga perlu mendapat perhatian. Dikarenakan apa? Karena banyak orang tergiur dengan konsep kekayaan praktis, kaya cepat dengan konsep investasi. Tetapi ternyata itu malah dijadikan sebagai sarana untuk menipu ataupun sarana untuk menjalankan perjudian. Kalau sebenarnya diperhatikan dari konsep pola kerjanya adalah mesin judi gitu. Tidak ada kepastian di dalam penentuan. Berbeda dengan konsep beberapa transaksi digital seperti permainan saham yang dipengaruhi oleh kuat dan lemahnya transaksi pasar. Ini sangat berbeda gitu. Jadi kalau kita mau investasi pun harus diperhatikan. Jadi apapun investasinya harus dicermati terlebih dahulu, terutama legalitasnya. Karena kalau kita terjebak dengan iming-iming dengan tergiur dengan keuntungan yang diberikan, tetapi tidak berpikir mengenai dampak dari suatu investasi ataupun transaksi bisnis, berarti kita harus siap tanggung konsekuensi lebih besar. Terus mengenai legalitas. Nah, legalitas dalam transaksi ini penting. Jadi transaksi apapun yang memang memungkinkan untuk melibatkan pihak terkait ataupun badan hukum, itu harus dilakukan secara real. Jadi tidak hanya membutuhkan saksi sebagai saksi mata saja, tetapi harus ada pihak-pihak terkait di dalam transaksi. Jadi hal-hal seperti ini semua kalau bisa harus dipenuhi. Karena kalau misalkan kita punya usaha tapi tidak pernah diurus mengenai perizinannya, tidak pernah ada kesepakatan kerja dengan tempat kerja, akhirnya bisa
melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sepihak. Jadi hal seperti ini pun juga sama, perlu diperhatikan juga untuk konsep kerjasamanya. Maka itu ketika melakukan pelamaran kerja harus diperhatikan juga. Terus apa lagi tadi catatan saya? Oke, hanya itu sih yang penting-penting, yang lain-lainnya itu hanya sebagai tambahan saja. Oke, untuk pemaparan kelompok saya kira untuk next time, untuk presentasi berikutnya tolong di ini dong, pemaparan dalam bentuk teks yang panjang-panjang itu bisa dipersingkat lagi, karena hari ini dari pagi saya baca itu hampir semua pemaparannya teksnya panjang-panjang gitu. Nanti tolong dikemas lebih praktis. Kalau memang ada istilah baru diberikan pengertiannya. Tapi kalau hanya sekedar poin pemahaman dalam bentuk bahasa Indonesia, silakan dikemas dengan praktis ya. Jadi jangan terlalu dimasukkan teks per alinea. Ini saya kira terlalu panjang, justru malah membuat jenuh ketika menyimaknya. Nah, jadi biar teman-teman juga ketika tahu konsep gambarnya. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri saja kelas kita nanti akan saya upayakan minggu ini. Karena hampir semua kelas rata-rata mengumpulkan 1 malam atau 2 malam sebelum presentasi. Jadi kalau misalkan saya kirim semua juga sama aja, pasti dikerjainnya pasti bakal 1 malam sebelumnya. Terkadang koreksinya sambil malam-malam. Ya udah, tapi nggak apa-apa, yang penting biar bisa di-share ke teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja kelas kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi